Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti bersama-sama Zoom di Al-Hasani, yang mana pada pagi hari ini kita akan masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian secara gramatikal metode Al-Hasani. Pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Rizal Al-Hasani, yang mana pagi hari ini Ustadz didampingi oleh Ibu Leli Refni dari kelas M2. Surat yang akan dibahas yaitu surat At-Taubah ayat 24. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara yang utama, sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cutrayati dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ustadz dan kita semua Amin. yang ada di Amin bagi kita Asani semuanya ya. selalu diberikan Allah kesehatan dan Amin. Amin. kemudahan dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum Bu Leli Refni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut. Semoga Bu Refni hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengurai ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, ya gimana Bu Cut? Bapak dan Ibu, pagi hari ini juga kita selaku MC bersama-sama mendukung penampilan Ibu Leli Refni dengan memakai kerudung yang senada, yaitu warna oranye. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan rahmat yang berlimpah buat kita pada pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang utama dan kita persilakan kepada Ustadz Rizal Al-Hasani untuk melanjutkan acara. Syukuran Bu Cut. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap semua tindakan kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti suatu saat bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan sapaan kepada kita semuanya dan semua tentu dan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-24 bersama Bu Leli Refni. Assalamualaikum Bu Leli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di mana posisinya, Bu? Oh, Kota Padang, Bu ya. Padang ya. Tepatnya di mana tuh? Steba, Bu ya. Jalan Musteba ya. teknologi, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Bu, Leli kegiatan sehari-hari apa ini? Kegiatan saya di rumah tangga dan eh, dengan Al Hasani, Bu ya. Alhamdulillah ya, rumah tangga ya. Sudah pensiun ya. Nah, udah, Bu ya. Alhamdulillah. Bocor Bu Leli dulu yang bawa ke Alsani siapa Bu Leli? eh Bu Murni Yeti memasukkan linknya ke grup kami, ada grup Panca Oh Mandiri ya, ya. Utara, Bu ya. Bu Murni apa namanya? Bu Murni? Murni Yeti. Dia ya. Oke, sekarang oke, kita tahu. Baik, sekarang Bu Leli ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Master dan Pak Muhammad ya. Oke. Sudah siap ya Bu? Ayat Surah At-Taubah ayat 24 ya. Ya, insya Allah. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani pagi ini. Selawat beriring salam, semoga rahmat serta kesejahteraan tercurah kepada uswatul hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang tetap mengikuti jejak ajaran beliau sampai akhir zaman. Kita berharap selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum saya menguraikan Al-Quran surat At-Taubah ayat 24, izinkan saya dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas menyampaikan hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Beliau selaku penemu, penyusun, pendiri, dan sekaligus mengajarkan kepada kita semua gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Metode yang sangat komprehensif dan dikemas dengan bahasa Indonesia, sehingga saya yang tidak pernah belajar di madrasah ataupun di pesantren, sedikit demi sedikit sudah mengurai ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal dan memahami makna isi kandungan Al-Quran. Semoga jasa-jasa Buya menjadi pahala yang berlipat ganda, akan terus mengalir hingga akhir, dan semoga Buya serta keluarga senantiasa dilimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih saya kepada para pembimbing di kelas M2 malam September 2023, Ustadz Fauzi, Ustadz Master, dan Ustadz Muhammad yang saya hormati, yang dengan sabar memberi bimbingan yang sangat memotivasi kami dalam belajar. Atas dedikasi beliau, Allah jualah yang nanti akan membalasnya di akhirat. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi,
Pak Hadril dan Pak Suad Murdi, dan guru-guru pembimbing ke Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik di gramatikal Al-Quran maupun pada tahsin, serta seluruh pengurus Akademi Al-Quran Al-Hasani yang telah berpartisipasi dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk tampilnya saya dalam mengurai ayat Al-Quran pada Zoom kajian subuh pagi ini agar berjalan lancar. Terima kasih pula Bunda Cutrayati yang telah memandu acara ini, dan kepada Bapak Didi Nugraha, sahabat surgaku di M2, yang telah melantunkan ayat suci yang sangat merdu mengantar acara ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Arfah Kasim sebagai ketua kelas, yang mana beliau selalu membantu dan berdiskusi tentang materi gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Juga kepada Ibu Erma yang telah bersedia membuatkan PPT lengkap sekaligus menayangkannya pagi ini. Serta semua Bapak dan Ibu teman surgaku di kelas M2 malam yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan. Terima kasih atas supportnya. Semoga kita selalu kompak dan istiqamah. Amin. Dan ucapan terima kasih kepada suami tercinta dan anak menantu serta cucu-cucuku yang telah memberi izin dan mendukung saya dalam pembelajaran Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani ini. Semoga keluargaku juga mendapat rahmah dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada Zoom pagi ini. Uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, Quran surat At-Taubah ayat 24 bersama Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri Leli Refni kelas M2. Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 24
terdiri dari 2 bagian dengan 48 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 42. Bagian kedua penggalan 43 sampai 48. Penggalan Quran surat At-Taubah ayat 24. Penggalan pertama Qul, penggalan kedua In, penggalan ketiga Kana, penggalan keempat Abaukum, penggalan kelima Wa, penggalan keenam Abnaukum, penggalan ketujuh Wa, penggalan kedelapan Ikhwanukum, penggalan kesembilan Wa, penggalan ke-10 Azwajukum, penggalan ke-11 Wa, penggalan ke-12 Ashiratukum, penggalan ke-13 Wa, penggalan ke-14 Amwalu, penggalan ke-15 Ikhtaraftumu, penggalan ke-16 Ha, penggalan ke-17 Wa, penggalan ke-18 Tijaratun, penggalan ke-19 Tahsyauna, penggalan ke-20 Kasadaha, penggalan ke-21 Wa, penggalan ke-22 Masakinu, penggalan ke-23 Tardauna, penggalan ke-24 Ha, penggalan ke-25 Ahabba, penggalan ke-26 Ilai, penggalan ke-27 Kum, penggalan ke-28 Mina, penggalan ke-29 Allahi, penggalan ke-30 Wa, penggalan ke-31 Rasulihi, penggalan ke-32 Wa, penggalan ke-33 Jihadin, penggalan ke-34 Fi, penggalan ke-35 Sabilihi, penggalan ke-36 Fa, penggalan ke-37 Tarabbasu, penggalan ke-38 Hatta, penggalan ke-39 Ya'tiya, penggalan ke-40 Allahu, penggalan ke-41 Bi, penggalan ke-42 Amrihi, penggalan 43 Wa, penggalan ke-44 Allahu, penggalan 45 La, penggalan ke-46 Yahdi, penggalan ke-47 Al-Qauma, penggalan ke-48 Al-Fasikina. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Bagian pertama terdapat kalimat bersyarat. Bagian pertama penggalan kedua sampai penggalan 42.
Penggalan kedua, in, merupakan huruf syarat. Penggalan ketiga sampai penggalan 35, kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawlaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-36, fa, merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-37 sampai 42, tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 24 bagian pertama. Penggalan pertama, kul, bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang akan datang, yaitu takulu. Proses jadi KKP, ta dibuang sebagai ciri KKSHD, lalu sukunkan huruf terakhir sehingga menjadi kul. Dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka waw sebagai huruf sia menghilang sehingga menjadi kul. Ciri kata KKP sukun di akhir kata. Pelaku anta, akar kata kawala di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSHD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kawala menjadi qala. Di sini berlaku juga kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua, in, merupakan huruf bermakna, juga merupakan huruf syarat, artinya jika. Penggalan ketiga, kana, bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL, harakat fathah di akhir kata. Pelaku, huwa. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia telah ada. Penggalan keempat, abaukum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata abau dan kum. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama abau, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya abaun. Karena ber-KBM menjadi abau. Ciri kata benda bertanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata abawa menjadi aba. Ini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal abun. Pola kata benda tunggal fa'lun.
Pula kata benda jamak af'alun terdapat dalam Kamus Munawir halaman 4, artinya bapak-bapak. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti KBM abaukum, bapak-bapak kalian. Penggalan kelima, Malah buka pintu. Enggak nggak bisa. penggalan kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, abnaukum, bentuknya kata benda majemuk terdiri dari abna'u dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama abna'u, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya abna'un. Karena ber-KBM menjadi abna'u. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata banaya dibaca bana. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ibnun atau ibna yang berasal dari ibnayun. Pola kata benda tunggal if'alun. Pola kata benda jamak af'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak-anak. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti KBM abnaukum, anak-anak kalian. Penggalan ketujuh, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedelapan, ikhwanukum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ikhwanu dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ikhwanu merupakan bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak. Aslinya ikhwanun. Karena ber-KBM menjadi ikhwanu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata akhawa menjadi akha. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal akhun, bentuk pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fi'lanun. Terdapat dalam Kamus halaman 36 dan 37, artinya saudara-saudara. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti dari KBM ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, azwajukum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari azwaju dan kum. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama azwaju, bentuknya KBKK subjek jamak. Aslinya azwajun. Karena ber-KBM menjadi azwaju. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata jawaja menjadi jaja. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal jaujun,
Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 591, artinya istri-istri. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti dari KBM azwajukum, istri-istri kalian. Penggalan ke-11, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, ashiratukum, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ashiratu dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ashiratu, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya ashiratun, karena ber-KBM menjadi ashiratu. Ciri kata benda ada tanwin dan tar marbutoh. Ciri pelaku aktif sesuai pola, ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata asaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 267, kaum keluarga. Kata benda kedua, kum, merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Arti dari KBM ashiratukum, arti kaum keluarga kalian. Penggalan ke-13, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, amwalu, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya amwalu. Karena diikuti oleh qaf sukun sesudahnya berubah menjadi amwalu. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata mawala menjadi mala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal malun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 433, harta benda. Penggalan ke-15, ikhtaraftumu. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya ikhtaraftum, karena bertemu kata ganti ha untuk memperindah bacaan. Min sukun diberi harakatmu domah dan ditambah waw sukun sehingga menjadi ikhtaraftumu. Ciri kata kerja lampau, tum di akhir kata, pelaku antum, akar kata kharafa, pola ifta'ala. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1111. Artinya kalian telah mengumpulkan. Penggalan ke-16, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-17, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, tijaratun. Bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda ada tanwin dan tar marbutoh di akhir kata. Akar kata tajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76, artinya perdagangan. Penggalan ke-19, tahsyauna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tahsyayuna. Karena ya sebagai huruf sia untuk mempermudah bacaan, ya menghilang.
sehingga menjadi tahsyauna. Ciri kata kerja sekarang akan datang, ta di awal dan waw sukun na di akhir kata. Pelaku antum, akar kata khasya. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSHD, setelah dibuang ciri KKSHD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 117, artinya kalian sedang akan takut. Penggalan ke-20, kasadaha, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari kasada dan ha. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, kasada, bentuknya KBKK objek. Aslinya kasadan. Karena ber-KBM menjadi kasada. Ciri kata benda, ada tanwin di akhir kata. Ciri objek, patah tain. Akar kata kasada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 374, artinya tidak laku. Kata benda kedua, ha, merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti KBM kasadaha, tidak lakunya. Penggalan ke-21, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-22, masakinu, bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Ciri kata benda, ma di awal kata, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sakana, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal maskanun, pola kata benda tunggal maf'alun, pola kata benda jamak mafa'ilu. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 174 untuk akar kata dan 175 untuk kata yang dicari. Artinya rumah-rumah tempat tinggal. Penggalan ke-23, tardauna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya tardayuna. Karena yu merupakan huruf sia, ia menghilang sehingga menjadi tardauna. Ciri kata kerja sekarang akan datang, ta di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelaku antum, akar kata radia, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSHD, setelah dibuang ciri KKSHD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 142, artinya kalian sedang akan suka. Penggalan ke-24, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-25, ahabba, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda superlatif sesuai pola kata benda af'alu. Terdapat dalam buku materi halaman 39. Akar kata hababa dibaca habba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Terdapat dalam kamus Munawwir halaman 229. Artinya lebih mencintai. Penggalan ke-26, ilai, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-27, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-28, mina,
merupakan huruf jar. Aslinya min karena bertemu alif lam sukun setelahnya. Sukun bertemu sukun tidak dapat dibaca, maka nun diberi harakat sehingga menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-29, Allahi. Aslinya Allahu. Karena huruf jar yang berfungsi mengkasrahkan kata benda sesudahnya, sehingga Allah menjadi Allahi. Artinya Allah. Penggalan ke-30 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-31 rasulihi. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari rasuli dan hi. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, rasuli. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya rasulan. Karena ada huruf jar menjadi rasuli. Dan karena ber-KBM menjadi rasuli. Ciri kata benda bertanwin di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata rasila. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul. Kata benda kedua hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti KBM rasulihi, rasulnya. Penggalan ke-32 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-33, jihadin. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda ada tanwin di akhir kata, akar kata jahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fil'alun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 217, artinya jihad. Penggalan ke-34 fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-35 sabilihi. Bentuknya kata benda menjemuk, terdiri dari sabili dan hi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, sabili, merupakan kata benda superlatif. Aslinya sabilan, karena ada huruf jar menjadi sabilin. Karena ber-KBM menjadi sabili. Ciri kata benda bertanwin di akhir kata. Ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata sabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 607 untuk akar kata dan 608 untuk kata yang dicari. Artinya jalan. Kata benda kedua hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti KBM sabilihi, jalannya. Penggalan ke-36 fa, bentuknya huruf bermakna juga sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-37 tarabbasu, bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari KKSHD tatarabbasuna. Untuk memproses jadi KKP, dihilangkan tanya sehingga menjadi tarabbasu. Lalu na di belakang berubah menjadi alif sehingga menjadi tarabbasu. Ciri
Ciri kata KKP, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku antum, akar kata rabasa, pola tafa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya kalian tunggulah. Penggalan ke-38, hatta, bentuknya huruf bermakna, berfungsi memfathahkan baris akhir KKSHD setelahnya. Terdapat dalam buku materi halaman 36. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 96, artinya hingga. Penggalan ke-39, ya'tiya, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ya'tiyu, karena ada huruf hatta sebelumnya berubah menjadi ya'tiya. Ciri kata kerja sekarang akan datang ya di awal kata dan harakat domah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata ataya dibaca ata. Di sini berlaku salah satu dari empat akar kata yang terdiri dari huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Hasil penelitian Al-Hasani terdapat dalam buku materi halaman 32. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Munawir halaman 6, artinya dia sedang akan memberikan. Penggalan 40, Allahu, merupakan sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-41 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 42 amrihi, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari amri dan hi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama amri, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya amran, karena ada huruf jar menjadi amrin, karena ber-KBM menjadi amri. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 48, artinya perintah. Kata benda kedua, hi, merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti KBM amrihi, perintahnya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 24 bagian pertama, penggalan 1 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu nihtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Artinya, engkau katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan kaum keluarga kalian dan harta benda yang kalian telah kumpulkan dan
perdagangan yang kalian akan takut kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai. Itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya. Maka kalian tunggulah hingga Allah akan memberikan keputusannya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 24 bagian kedua. Penggalan 43 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-44 Allahu merupakan sebagai subjek artinya Allah. Penggalan ke-45 la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-46 Yahdi. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya Yahdiyu. Karena ya merupakan huruf sia, tidak diberi harakat sehingga menjadi Yahdi. Ciri kata kerja sekarang akan datang, ya di awal kata, yu di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata hadaya dibaca hada. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480, artinya dia sedang akan memberi petunjuk. Penggalan ke-47 al-qauma. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya kauman. Karena ada alif lam menjadi al-qauma. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri objek fathah tain di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Penggalan ke-48, penggalan terakhir, al-fasikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamak ya sukunna di akhir kata. Akar kata fasaqo, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal fasikun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 316, artinya yang fasik. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 24, bagian kedua, penggalan 43 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Arti keseluruhan Quran Surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, engkau katakanlah jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan kaum keluarga kalian dan harta benda yang kalian telah kumpulkan dan perdagangan yang kalian akan takut rugi dan rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka kalian tunggulah hingga Allah akan memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai Bu Leli ya, kurang lebih sejam ya. Gimana rasanya Bu Leli sejam mengurai ayat? Oh, haus ya. Gimana rasanya Bu Leli? Alhamdulillah, luar biasa lega hati ini Bu ya. Alhamdulillah ya. Allah. Bu Leli dulu waktu aktif kerja ya. Ya, bekerja Bu ya. Pernah nggak Bu Leli dulu pada saat aktif bercita-cita satu saat nanti setelah pensiun menguraikan ayat Al-Quran? Pernah nggak dulu? Masya Allah Bu ya. Tidak pernah terpikirkan Bu ya. Nggak pernah ya. Karena di waktu kerja tuh sangat sibuk dengan pekerjaan, memikirkan bagaimana kerja sebaik-baiknya. Ya. Melayani nasabah kita yang harus yang dituntut untuk kita layani gitu supaya. Ya. Gimana kerja dulu Bu Leli? Di Universitas Andalas Bu ya. Oh, dosen atau administrasi? Tenaga kependidikan Bu ya, administrasi namanya itu Bu ya. Iya. Jadi nggak sempat dulu memikirkan satu saat mulai Al-Quran kan? Nah sekarang ternyata dari tua kita sibuk dengan Al-Quran ya. Ya, di waktu kerja sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi setelah pensiun Bu ya, apa yang mau dikerjakan? Maka dilihat di dalam grup Mande Mancanegara, Bu Murniati alhamdulillah memberikan linknya. Lalu saya lihat ya apa ini maksudnya. Lalu Leli itu masuk ke dalamnya, ternyata Bu Suspayeni langsung mendaftarkan Leli Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Bu Murninya mungkin sibuk sekarang, lagi kita banyak ya, nggak kelihatan hadir. Ya. Tapi peserta di atas 200 tadi ya, alhamdulillah. Baik Bu Leli, mumtaz ya, mudah-mudahan Allah ridha semuanya dan bermanfaat bagi kita. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi Ibu Leli Refni sudah membawakan ayat At-Taubah ayat ke-24 dengan mumtaz, cukup panjang, kurang lebih 1 jam saya lihat tadi. Kita cukupkan uraian sampai di situ, namun karena kita sama-sama belajar, jika ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Cutrayati, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Cutrayati. Baik, Ustaz. Alhamdulillah dengan izin Allah, selesai sudah penguraian surat At-Taubah ayat 24 dengan baik. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, yang menyimak, semoga Allah berikan kepahaman apa yang terkandung dalam ayat tersebut.